warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zetira Ahmad selaku tutor pembimbing mata kuliah Bahasa Inggris Niaga serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Kansaura Aldiva dengan NIM 0438705513. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang economic terms from E atau istilah-istilah ekonomi yang diawali dengan huruf E, yang terdiri dari dua bahasan. Yang pertama, environmental economics atau ekonomi lingkungan, dan equilibrium atau keseimbangan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu environmental economics, yang artinya ekonomi lingkungan. Atau pengetahuan ekonomi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari perilaku atau keaktifan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungannya yang terbatas, sehingga fungsi atau peranan sumber daya alam dan lingkungan tersebut dapat dipertahankan, dan bahkan penggunaannya dapat dinaikkan dalam jangka panjang atau berkelanjutan. Dalam kajian environmental economics ini, terdapat faktor kelangkaan sumber daya atau scarcity of resources dan eksternalitas dari suatu tindakan ekonomi yang diartikan sebagai efek samping yang harus ditanggung oleh pihak ketiga atau pihak lain atas suatu tindakan ekonomi. Namun, dalam konsep ekonomi sendiri, eksternalitas tidak mesti bersifat negatif, jadi tergantung pada konteksnya. Adapun alasan faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan adalah untuk menyeimbangkan antara biaya dan manfaat dari suatu kegiatan ekonomi, atau dengan kata lain, memperhitungkan besarnya kerugian yang muncul akibat suatu kegiatan ekonomi dan membayarkan sejumlah kompensasi atas kerugian tersebut. Sebagai contoh, ada sebuah pabrik kertas di salah satu sudut kota. Dalam kegiatannya, pabrik ini menimbulkan kebisingan yang berasal dari suara mesin produksi. Selain itu, pabrik juga mengeluarkan asap dari cerobong yang menimbulkan polusi udara. Jadi dari hal tersebut, apabila dilihat dari sudut pandang environmental economics ini, atas kegiatan pabrik yang menimbulkan dampak negatif, harus ada kompensasi yang dibayarkan sebagai pengganti kerugian. Kompensasi itu bisa berupa regulasi dari pemerintah pusat atau daerah yang mengharuskan pemilik atau penanggung jawab pabrik untuk membangun taman kota di sekitar area pabrik atau membayar dana pemeliharaan kebersihan kota dan sebagainya. Yang kedua itu equilibrium atau keseimbangan. Dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana interaksi yang terjadi antara komponen-komponen yang ada di dalam aktivitas hidup umat manusia dapat berjalan secara harmonis dan juga berimbang, serta memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan umat manusia. Equilibrium ini merupakan kondisi di mana penawaran dan permintaan berada pada kondisi yang seimbang. Contohnya dapat kita lihat dari penjualan minyak goreng di pasar. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan akan produk ini sangat tinggi. Namun karena kelangkaan bahan baku, produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat. Akibatnya harga pasar pun meningkat. Jadi keseimbangan pasar akan terjadi ketika pasokan minyak goreng di pasar memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang wajar. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.